Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi hubungan teologi dan komunikasi yang telah kita pelajari sebelumnya di kelas teologi komunikasi. Berbicara mengenai teologi, tentu itu membahas mengenai Tuhan, dan dalam memahami teologi itu sendiri, tentunya diperlukan komunikasi untuk mencari sesuatu yang transenden tersebut. Dengan adanya proses komunikasi ini, manusia dapat menyatakan dirinya secara utuh dalam pencariannya tersebut. Lalu, apa sih hubungannya teologi dan komunikasi ini? Nah, berdasarkan pandangan Roby Chandra yang saya kutip, hubungan antara teologi dan komunikasi ini sangatlah lekat dengan yang namanya bahasa. Dan tentunya kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia, kita itu berkomunikasi dengan memakai bahasa. Karena tanpa adanya bahasa, kita tentu saja tidak dapat berkomunikasi dan berteologi secara sistematis dan juga efektif. Di sini, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Roby Chandra bahwa bahasa itu sangatlah penting dalam melakukan komunikasi ataupun interaksi dengan manusia lainnya. Karena pada zaman sekarang maupun dari zaman dulu itu, bahasa tentu dipakai untuk berkomunikasi. Apalagi kalau sekarang ya dengan di luar negeri sana mungkin masih bahasa Inggris yang dipakai untuk keseluruhan. Dan Indonesia juga memiliki beragam banyak bahasa dari daerah-daerah. Lalu hal lainnya yang menyatakan teologi dan komunikasi ini saling berkaitan adalah adanya relasi dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta. Dengan kata lain, proses yang terjadi ini berjalan dua arah. Proses yang berjalan dua arah ini, yang terjadi ini, itu membantu manusia untuk lebih mengenal hakikat manusiawinya serta dirinya sendiri. Dan proses dua arah ini, misalkan pada saat Allah melakukan penciptaan yang dimulai dengan komunikasi terlebih dahulu, yaitu jadilah ini dan jadilah itu dan sebagainya, apa yang telah dikatakan itu. Nah, lalu Allah juga melakukan komunikasi dengan manusia itu melalui Yesus yang turun ke bumi itu. Jadi Yesus di bumi, ia melakukan komunikasi dan menghubungkan dengan ciptaannya. Dan tentu kita dapat melihat Yesus berinteraksi dengan manusia yang ada di sana, berkomunikasi dengan memakai bahasa yang ada pada saat itu. Komunikasi sendiri terbagi atas dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Yang berarti komunikasi adalah suatu bidang ilmu yang sangat terkait dalam kehidupan manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, sampai di sini kira-kira apa sih perubahan yang saya dapatkan atau yang dapat pemahaman baru dari diri saya setelah mempelajari hubungan teologi dan komunikasi ini? Setelah mempelajari mata kuliah ini, khususnya hubungan teologi dan komunikasi, tentu wawasan berpikir itu menjadi lebih luas, bahwa komunikasi ini sangat luas cakupannya. Dan komunikasi itu ternyata juga tidak hanya dilakukan oleh manusia kepada manusia saja, tetapi komunikasi juga dilakukan oleh Allah melalui Yesus untuk dapat saling berinteraksi antara Yang Maha Kuasa dan manusia. Dan dengan kata lain, teologi dan komunikasi ini sangatlah berkaitan.
Dan mungkin satu hal lagi bahwa yang ingin saya ucapkan di sini, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan bahwa bahasa itu sangatlah penting dalam melakukan komunikasi. Misalkan tidak ada bahasa, tentu manusia akan sulit untuk saling berkomunikasi, apalagi berkomunikasi dan untuk mengkaitkannya dengan teologi. Itu akan sangat sulit. Jadi kiranya apa yang telah saya dapatkan di sini dan juga teman-teman semua dapat menjadi refleksi diri sendiri untuk kedepannya, dan dapat kita sebarluaskan apa yang telah kita pelajari ini kepada orang-orang banyak di sana. Sekian dan terima kasih.